Semakin larut, Kirana masih duduk di kursi dekat jendela kamarnya, menatap kegelapan dari balik kaca jendela. Tadi sepulang dari rumah sakit, ia diperlakukan bak putri kaca oleh Raf dan Handi. Mereka berdua menjaga Kirana sedemikian rupa dan melayaninya sepenuh hati. Kirana melihat keikhlasan pada kedua orang itu. Bahkan Raf berniat tidur di kamar Kirana malam itu untuk menemaninya. Takut terjadi apa-apa pada Kirana. Tapi Kirana mengusirnya. Ia ingin sendiri saat itu. Ingin puas berdialog dengan dirinya sendiri tanpa diganggu oleh siapapun. Kirana merasa tidak ada gunanya lagi meneruskan pernikahannya dengan Raf. Orang yang dicintai oleh suaminya itu sudah ada di antara mereka. Dulu, Kirana selalu mendorong Raf untuk mencari keberadaan kekasihnya itu, agar cinta mereka dapat bersatu. Lalu ketika Kirana terpaksa harus jadi istri Raf, dia juga pernah mengatakan akan rela berpisah dengan Raf kalau Raf sudah menemukan Rai, sang pujaan hatinya. Namun, setelah melihat sosok Rai yang sangat dicintai oleh suaminya itu, sungguh jauh dari ekspektasinya. Namun, jauh di lubuk hati Kirana terselip rasa kasihan pada Raf. Jalan yang dipilih Raf adalah jalan sesat yang dilaknat Allah. Lantas, apakah Kirana akan mundur dari pernikahan itu, lalu membiarkan Raf berkubang dosa? Mereka pernah bersahabatan yang sangat indah, tanpa pamrih, tanpa beban. Mengapa ia tak mencoba mengajak Raf untuk berubah ke jalan yang benar? Pagi-pagi, Raf masuk ke kamar Kirana dengan nampan di tangan berisi sarapan untuk istrinya itu. Segelas susu, teko berisi air putih, semangkuk krim sup ayam jagung, dan sepiring buah potong. Kirana tengah berlaya-laya di tempat tidurnya. Usai sholat subuh tadi, ia tiduran lagi. Biasanya ia akan turun ke bawah untuk menyiapkan sarapan. Tapi hari itu ia malas sekali untuk keluar kamar. Gimana kondisimu, Nah? Sudah baik atau masih ada yang dirasa kurang nyaman? Kirana menanggapi dengan senyum tipis tanpa menjawab apapun. Kamu sarapan dulu, aku suapin ya. Kirana menggeleng. Terima kasih, Raf. Aku makan sendiri saja. Raf mendorong meja kecil seperti yang ada di rumah sakit agar Kirana bisa makan sambil duduk di tempat tidurnya. Ia sengaja membeli meja itu untuk berjaga-jaga kalau Kirana mau makan di kamarnya. Kirana mulai menyuap makanannya. Sumpah, ia tidak punya nafsu makan sama sekali. Tapi Kirana selalu mengutamakan logika ketimbang perasaan. Ia harus makan agar tetap sehat dan kuat, serta selalu bisa berpikir jernih. Pelan-pelan disuapnya makanannya. Supnya tersisa seperempatnya, susu tinggal seperempat juga, dan buahnya hanya dimakan beberapa potong saja. Sudah, aku sudah kenyang. Terima kasih, Raf. Raf merapikan bekas makan Kirana dan mendorong kembali meja itu ke pinggiran dinding. Nah, aku akan mencarikan rumah untuk Rai, agar ia pindah dari rumah kita. Itu bagus, Raf. Tapi ada yang lebih penting lagi daripada sekedar pindah rumah. Saat ini, aku masih istrimu. Aku berkewajiban mengingatkan suamiku. Kalau salah langkah, Raf, maukah kamu mencoba agar bisa hidup normal? Aku bersedia membantumu. Kita cari ahlinya yang bisa menyembuhkan kelainanmu itu.
Kalau dalam terapimu nanti kamu butuh wanita untuk, ya kasarnya untuk uji coba, ada aku istrimu. Aku ikhlas membantumu. Mau kamu mencoba? Mari kita cari ahlinya dan mari sama-sama kita berdoa pada Allah agar kamu diberi jalan kesembuhan. Lama Raf terdiam. Aku dan Mama sudah mencobanya, nah. Sejak aku pulang ke Bandung, usai wisuda dulu, Mama membawaku ke Profesor Rahadi, dokter spesialis kejiwaan dan pakar seksologi. Dokter Melani juga rutin memberikan terapi. Bahkan aku juga sering konsultasi ke Pak Kiai di pondok pesantren. Raf menunduk sambil meremas jemarinya. Begitu selalu kalau ia gelisah. Kita sudah mencobanya beberapa kali, nah. Selalu gagal kan? Raf mengusap wajah dengan kedua telapak tangannya, seperti orang putus asa. Nah, aku tak ingin membuatmu menderita dengan pernikahan kita ini. Aku tak akan pernah bisa menjadi suami sempurna untukmu. Aku akan membebaskanmu. Kamu berhak bahagia dengan lelaki yang mencintaimu dan kamu cintai, nah. Tapi aku minta waktu sampai anak kita lahir ya, nah. Setelah melahirkan nanti, terserah apapun keputusanmu. Tapi sekarang, tetaplah bersamaku di rumah ini, agar ada yang merawatmu selama hamilmu dan saat melahirkan nanti. Aku akan membelikanmu rumah untuk tempat tinggalmu dan anak kita. Dan aku akan menjamin biaya hidup kalian nanti. Kamu tak usah bekerja mencari nafkah. Rawatlah anak kita dengan baik. Bahkan kalau kamu sudah menikah dengan lelaki lain nanti, aku akan tetap membiayai hidup anak kita. Besok atau lusa, kita cari rumah yang sesuai dengan seleramu. Terserah kamu mau lokasinya di mana. Nanti Pinarti dan Mang Asep akan ikut tinggal bersamamu agar kamu ada yang menemani. Semua biaya kalian tanggung jawabku. Ada rasa ngilu di hati Kirana. Raf sudah terang-terangan ingin berpisah dengannya dan lebih memilih Rai. Raf sudah menabur racun ke hatinya tanpa ada penawarnya lagi. Kamu akan tetap bersama Rai. Apa kamu tak ingin berusaha keluar dari kehidupan yang salah itu, Raf? Berusahalah dan mintalah bersungguh-sungguh pada Allah. Mudah-mudahan kamu bisa hidup normal di jalan yang diridhoinya. Orang seperti kami ini adalah orang yang hidup tanpa harapan. Nah, kami dipandang jijik oleh orang-orang tanpa mereka mengerti penderitaan kami. Kami dikucilkan, padahal kami hidup tidak melakukan hal yang merugikan orang lain. Dan orang seperti kami, kalau sudah memiliki pasangan, akan mempertahankan pasangannya mati-matian. Sebab bagi kami, mendapatkan pasangan tidaklah mudah, karena jumlah kami sedikit. Beda dengan kalian orang normal, banyak tersedia pilihan. Soal usahaku untuk berubah, aku sudah mencoba. Menikah denganmu pun, aku jalani dengan penuh harapan agar aku bisa normal. Tapi tak semudah itu. Biarlah aku jalani saja sesuai goresan takdir. Raf menatap Kirana sekilas. Agar kamu tenang, maka aku akan segera minta Rai pindah. Aku janji akan menjagamu sepenuh hatiku, meski aku tidak bisa mencintaimu, tapi aku menyayangimu. Nah, Kirana tak bisa memaksa Raf, tapi hari ke hari hatinya gerah dan jijik melihat tingkah Rai. Sejak Raf mengakui keberadaannya pada Kirana, ia seolah mengambil alih tanggung jawab Kirana dalam mengurus Raf. Padahal yang istri sah Raf itu Kirana kan. Dengan dalih Kirana harus banyak istirahat, maka ia seenaknya berlaku manis dan bermanja-manja pada Raf.
Kirana tahu Raf juga risih diperlakukan seperti itu oleh Rai. Kalau sedang dekat Kirana, ia selalu menolak perlakuan Rai tersebut. Sekarang ini, Raf seolah seorang suami yang punya 2 istri dalam satu rumah. Harus pandai-pandai bersikap agar tak terjadi perang dunia di rumahnya. Memasuki kehamilan 7 bulan, kedua kaki Kirana agak membengkak. Dokter menyarankannya agar ia agak sering jalan kaki dan mengurangi konsumsi garam. Maka pagi ini, Raf mengajaknya jalan-jalan di sekitar perumahan mereka. Usai berjalan-jalan beberapa kali memutari taman komplek, Kirana mengajaknya sarapan ketoprak di seberang komplek perumahan. Kembali ke rumah, Rai sedang duduk di teras, mungkin menunggu Kirana dan Raf. Kirana melihat wajahnya agak keruh, apalagi ketika sampai di rumah, Kirana duduk berselonjor di sofa ruang keluarga. Raf datang memijiti kakinya. Makin kecut saja wajah si Raihandi itu. Sebodoh amat, Raf itu kan suamiku, pikir Kirana geli. Tak pernah terlintas di pikirannya akan berbagi suami, apalagi dengan seorang lelaki. Kalau seandainya selingkuhan Raf seorang perempuan, kira-kira apa perasaan Kirana ya? Sekiranya saja Kirana mencintai Raf, sudah pasti ia tidak bisa menerima keadaan ini. Betapa menjijikkan berbagi suami dengan seorang lelaki. Untung ia tak punya perasaan apa-apa pada suaminya itu. Sekarang saja ia sudah tidak sabar ingin segera angkat kaki dari rumah itu. Rasanya Kirana sempat tertidur siang itu. Ia terbangun sebelum azan sholat asar berkumandang. Rumah besar itu terasa lengang. Ia bermaksud turun ke lantai bawah. Tapi ketika berada di tangga, ia mendengar Raf tengah berbincang dengan Rai di ruang paviliun. Jiwa keponya meronta. Ia duduk diam-diam di ruang makan sambil nguping. Raf, kamu serius menyuruh aku pindah? Terdengar suara manja Rai. Hening sesaat. Mungkin Raf mengangguk. Maksudmu menyingkirkan aku agar kamu bisa leluasa bermesraan dengan istrimu itu ya? Kita sudah terpisah lama, lebih setahun. Masa sekarang kamu menyuruh aku jauh-jauh lagi? Aku harus menjaga perasaan Kirana, sayang. Dia sedang hamil. Aku tak ingin ia ngedrop yang bisa membahayakan bayi itu. Kamu sangat perhatian sekali pada istrimu itu. Jangan-jangan kamu sudah jatuh cinta padanya. Kamu bilang kalian selalu bersama saat kamu tinggal di Padang dulu. Bisa saja kebersamaan itu menumbuhkan benih cinta di hatimu. Suara Rai manja merajuk. Rai, sayang, Kirana tahu bahwa aku hanya mencintaimu dan dia juga sangat mencintai Bang Arka. Tidak ada cinta di antara kami. Sekarang kami menikah pun hanya sebagai bentuk tanggung jawabku karena aku sudah menodainya. Tapi hatiku tetaplah hanya padamu. Kamu sabar dulu ya. Beberapa hari lagi Mama dan Papa akan pulang dari umroh. Beliau pasti ke sini. Makanya aku minta kamu cepat pindah agar kita tidak ketahuan. Sampai kapan penderitaan ini, Raf? Pagi tadi, kamu pergi berduaan dengan Kirana. Kelihatannya mesra sekali. Aku sakit perasaanku melihatnya. Kamu kan bisa ajak aku juga. Kita jalan bertiga. Pulangnya pakai mijat kakinya pula. Duh, tega kamu, Raf. Pokoknya sebagai kompensasinya, nanti malam aku ingin bersamamu. Kamu harus tidur di kamarku atau aku tidur di kamarmu. Oke, sayang.
Nanti malam kita bersama. Kamu cerdas meminta aku tidur di kamar bawah dengan alasan sakit. Padahal biar kamu gampang menyusup ke kamarku malam-malam atau aku menyusup ke kamarmu. Terdengar seperti suara kecupan. Merinding Kirana mendengarnya. Betapa ingin dirinya segera keluar dari rumah berisi 2 durjana itu. Tapi selama kamu masih di rumah ini, aku minta kita agak menjaga jarak. Jangan terlalu agresif di depan Kirana. Sabar ya, sampai dia melahirkan. Setelah Kirana melahirkan, kita akan segera meninggalkan negeri ini. Kita akan tinggal di negara yang melegalkan orang-orang seperti kita. Dulu kita pernah punya rencana untuk mengadopsi anak kalau kita sudah tinggal bersama. Sekarang tak perlu lagi. Aku sudah punya bayi sendiri, darah dagingku sendiri. Kita akan membawa bayi itu pergi bersama kita. Kamu mau kan mengasuh dan menyayangi bayi itu? Kita akan menjadi orang tua dengan satu anak, menjadi keluarga harmonis. What's? Kirana terlonjak mendengarnya. Buru-buru ia bungkam mulutnya agar tidak berteriak. Mendengar Raf akan mengambil anaknya nanti membuat Kirana meradang. Kemarahan terasa memuncak ke kepalanya. Serasa ingin menerjang masuk dan menghancurkan 2 manusia sesat itu. Tapi akal sehatnya menahan geraknya. Ia harus tahu apalagi rencana jahat Raf. Apa mungkin Kirana mau memberikan anak itu pada kita? Terdengar suara Rai lirih. Aku akan membujuknya. Bagiku, hanya ini kesempatanku punya anak. Sedang Kirana, bila ia menikah dengan lelaki lain nanti, ia bisa punya beberapa orang anak dengan mudah. Aku ragu, gak mungkin Kirana mau melepas bayi itu untuk kita asuh. Apapun caranya, pokoknya anak itu ikut kita ke luar negeri. Suara Raf terdengar begitu mengerikan di kuping Kirana. Artinya, kalau ia tidak bisa membujuk Kirana, maka ia akan membawa bayi itu secara paksa. Mungkin dengan cara menculiknya, atau mungkin dengan melenyapkan Kirana. Kirana sering membaca di media betapa nekatnya orang-orang dari kelompok seperti Raf itu demi meraih apa yang mereka inginkan. Pelan-pelan ia beranjak naik ke lantai atas ke kamarnya. Bersambung.